Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga penonton di sana dalam keadaan sehat. Jadi sebelumnya izin kami dari kelompok 3 mata kuliah teknik evaluasi perencanaan ingin mempresentasikan mengenai analytical hierarchy process atau AHP. Next. Dosen pengampu kami ialah Bu Nela Agustin Kurniangsih, STMP. Next. Dengan anggota kelompok kami yaitu Wildan, Rafa, Arnel, Ines, Pelestaria, Empalwa Raif, dan Raida. Next. Jadi terkait outline yang akan dibahas ada pertama mengenai latar belakang, yang kedua definisinya, lalu teknik dari AHP, metodenya, studi kasus, dan terakhir kesimpulan. Boleh next. Kita mulai dari latar belakang. Pada tahap evaluasi perencanaan, kita sering menghadapi permasalahan yang bersifat kompleks. Setiap keputusan biasanya melibatkan berbagai kepentingan serta banyak faktor yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan satu pendekatan yang mampu menjembatani kompleksitas tersebut agar keputusan yang dihasilkan tetap rasional, sistematis, dan dapat dijelaskan secara terbuka. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk tujuan tersebut adalah analitika hierarki proses atau AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Metode ini membantu mengambil keputusan untuk menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu struktur hierarki sehingga setiap komponen dapat dianalisis secara lebih terstruktur. Dalam proses evaluasi, AHP memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Melalui proses perbandingan berpasangan antar kriteria, AHP membantu memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang konsisten dan komprehensif. Yang kedua, sebagai metode evaluasi multi kriteria dalam konteks perencanaan wilayah atau kebijakan pembangunan, kita sering harus mempertimbangkan berbagai aspek secara simultan. Setiap aspek seperti aspek ekonomi, sosial, lingkungan maupun teknis. AHP memungkinkan semua kriteria tersebut dianalisis bersama dalam satu kerangka evaluasi yang terpadu. Yang ketiga, sebagai instrumen rasionalisasi kebijakan. Metode ini mampu mengubah penilaian yang awalnya bersifat subjektif menjadi bobot numerik yang lebih objektif. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat dikomunikasikan secara lebih transparan kepada publik maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya masuk pada definisi. Analitik hierarki proses atau AHP adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati untuk memecahkan persoalan kompleks dekomposisi melalui struktur hierarki yang logis. Secara fungsional, metode ini melakukan dekomposisi masalah ke dalam 3 tingkatan utama. Yang pertama ada sasaran atau goal, kriteria penilaian, dan alternatif pilihan. Keunggulan utama AHP terletak pada kemampuannya menyintesiskan data kuantitatif yang objektif dengan persepsi kualitatif pakar ke dalam satu model matematis yang terukur. Selanjutnya, mekanisme operasional AHP bertumbuh pada perbandingan berpasangan atau pairwise comparison menggunakan skala fundamental 1 hingga 9. Dalam tahap ini, setiap elemen pada tingkat hierarki yang sama dievaluasi secara relatif untuk menentukan bobot prioritas atau tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Proses ini memungkinkan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pencapaian tujuan akhir secara presisi. Aspek krusial yang menjamin validitas AHP adalah adanya parameter rasio konsistensi atau konsistensi ratio. Instrumen ini berfungsi untuk mengukur konsistensi logis dari penilaian yang diberikan. Apabila nilai rasio melebihi ambang batas 10% atau 0,1, maka penilaian dianggap tidak konsisten dan harus ditinjau kembali. Dengan standarisasi ini, AHP memberikan landasan evaluasi yang objektif, ilmiah, dan akuntabel, terutama dalam konteks perencanaan wilayah maupun analisis kebijakan publik. Next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam teknik. Nah, metode AHP ini juga memiliki teknik dalam proses evaluasinya, yaitu antara lain yang pertama adalah dekomposisi masalah atau penyusunan hierarki. Nah, teknik ini tuh bertujuan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi struktur hierarki yang logis. Nah, biasanya juga terdiri dari 3 tingkat utama. Yang pertama itu ada goal atau tujuan, yaitu sasaran utama yang ingin dicapai. Terus yang kedua itu ada kriteria, yaitu faktor-faktor pertimbangan.
Kemudian yang ketiga ada alternatif, yaitu pilihan-pilihan yang akan dievaluasi dalam perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu ada perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Teknik inti dari AHP adalah membandingkan setiap elemen pada tingkat yang sama secara berpasangan terhadap elemen di tingkat atasnya. Dalam proses ini digunakan skala dasar SATI 1-9 untuk menentukan tingkat kepentingan. Kemudian yang ketiga itu ada dekomposisi masalah atau penyusunan hierarki. Setelah perbandingan dilakukan, data dimasukkan ke dalam matriks persegi. Dari matriks ini juga dilakukan perhitungan matematis yang menggunakan teknik eigenvector untuk menghasilkan bobot prioritas bagi setiap kriteria dan skor bagi setiap alternatif. Kemudian ada uji konsistensi atau consistency check. Metode AHP dapat mendeteksi apakah penilaian yang diberikan konsisten atau tidak. Karena manusia seringkali juga tidak konsisten saat memberikan penilaian. Yang pertama itu ada konsistensi index atau CI, yaitu dihitung berdasarkan eigenvalue maksimum. Kemudian yang kedua ada konsistensi rasio atau CR, yaitu jika nilai CR kurang dari 0,1 atau 10%, maka penilaian dianggap tidak konsisten dan analisis dapat diterima. Jika tidak, penilaian harus diulang. Kemudian yang terakhir ada sintesis prioritas atau hasil akhir. Teknik ini bertujuan untuk mengalihkan bobot kriteria dengan skor alternatif untuk mendapatkan nilai total bagi setiap alternatif. Alternatif dengan nilai total tertinggi adalah rekomendasi keputusan terbaik dalam konteks perencanaan tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke metode atau tahapan dalam AHP. Yang pertama itu masalah terstruktur hierarkis. AHP digunakan ketika masalah dapat dipecahkan menjadi struktur bertingkat dimulai dari tujuan utama, kriteria, subkriteria, dan alternatif pilihan. Struktur ini memungkinkan analisis yang sistematis dan terorganisir. Struktur ini menentukan ukuran matriks perbandingan yaitu N kali N, di mana N adalah jumlah elemen yang dibandingkan pada setiap tingkat. Yang kedua, ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif. AHP mampu mengolah data kualitatif seperti persepsi dan opini pakar dengan mengkuantifikasikannya ke dalam skala numerik, sekaligus menerima data kuantitatif seperti harga, jarak, dan lain-lain yang diubah menjadi rasio perbandingan. Skala fundamental SATI 1-9 digunakan untuk mengubah penilaian kualitatif menjadi angka. Dengan definisi, semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat kepentingan relatifnya. Yang ketiga, keterlibatan pakar dan perbandingan berpasangan. Pakar atau stakeholder yang memahami permasalahan diminta membandingkan tingkat kepentingan antar elemen secara berpasangan. Hasilnya berupa matriks yang mencerminkan preferensi mereka. Matriks perbandingan berpasangan disusun berdasarkan sifat resiprokal. Next. Yang keempat yaitu uji konsistensi logis. AHP memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan pakar tidak saling bertentangan atau konsisten. Ini penting agar keputusan yang dihasilkan valid secara ilmiah. Yang pertama yaitu vektor bobot atau eigenvector, di mana lambda I merupakan bobot prioritas untuk elemen ke I. Sedang yang kedua yaitu lambda maksimum, di mana lambda maksimum merupakan nilai eigen maksimum dari matriks perbandingan. Yang ketiga, indeks konsistensi atau CI, yang dimana CI merupakan indeks konsistensinya. Yang keempat ada CR atau konsistensi rasio konsistensi, yang perbandingannya itu dengan RI atau random index diperoleh dari tabel SATI. Jika CR kurang dari 0,1 berarti konsisten, namun jika CR lebih dari 0,1 berarti tidak konsisten dan penilaian harus diulang.
Selanjutnya yaitu perankingan atau prioritas. Output utama AHP adalah bobot prioritas yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap elemen serta peringkat akhir alternatif berdasarkan seluruh kriteria yang dipertimbangkan. Yang mana hasil dari prioritas global tersebut menentukan peringkat akhir dengan nilai tertinggi sebagai alternatif terbaik. Metode analytical hierarchy process. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan objek wisata di Lampung Selatan dengan menggunakan metode AHP. Adapun destinasi wisata unggulan di Lampung Selatan meliputi Grand LT Krakatau Resort, Krakatau Park, Pantai Marina, Selanik Water Park, Menara Sigar, Pantai Pasir Putih, dan pemandian air panas Wai Belerang. Pada metode ini terdapat 9 kriteria utama untuk penelitian, yaitu diantaranya yang pertama tiket masuk, yang kedua fasilitas, yang ketiga aksesibilitas, yang keempat kebersihan, yang kelima keindahan alam, yang keenam keamanan, yang ketujuh aktivitas wisata, yang kedelapan kenyamanan, yang kesembilan waktu operasional. Next. Baik, selanjutnya metode analisis hierarki proses ini atau yang sering disebut AHP. Metode AHP diterapkan pada penelitian ini sebagai pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dengan menghasilkan beberapa alternatif pilihan dan memilih yang terbaik dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Terdapat dua rumus yang digunakan untuk menghitung konsistensi tersebut. Di antaranya, yang pertama, langkah pertama adalah menghitung indeks konsistensi menggunakan rumus CI sama dengan dalam kurung delta max dikurang N dibagi dengan N dikurang 1. Di mana hierarki ini dianggap konsisten jika nilai C1 kurang dari 0,1. Lalu selanjutnya, rasio konsisten yang dihitung menggunakan rumus CR sama dengan CI dibagi dengan IR. Jika CR kurang dari 0,1, maka hierarki dianggap cukup konsisten. Dan jika nilai CR lebih dari 0,1, maka hierarki dianggap tidak konsisten. Dan berikut ada tabel intensitas kepentingan yang dimana memiliki nilai masing-masing nilai dengan definisi yang berbeda. Lalu ada rumus keterangan dari rumus tadi, di mana CR adalah konsistensi rasio, CI konsistensi indeks, dan IR indeks random, dan delta max adalah nilai rata-rata faktor konsistensi, serta yang terakhir adalah N jumlah faktor yang dibandingkan. Lalu ada untuk hasil dan pembahasannya, di mana berikut adalah ada struktur hierarki masalah, di mana ini bertujuan untuk memudahkan analisis serta pemahaman dalam menentukan destinasi wisata terbaik di suatu wilayah. Contohnya di wilayah Lampung Selatan, di mana struktur ini dibentuk dengan menggunakan 9 kriteria tadi yang sudah saya sebutkan di awal, dan ditentukan dengan 7 destinasi wisata di Lampung Selatan ini. Next. Nah, lalu pada perhitungan nilai kriterianya, matriks untuk menghitung rasio konsistensi kriteria dibuat dengan menghasilkan vektor jumlah tertimbang atau VJT melalui perkalian setiap baris matriks yang di matriks perbandingan kriteria dengan kolom eigenvektor. Selanjutnya, vektor konsistensi atau VK yang dihitung dengan membagi setiap elemen VJT dengan setiap elemen eigenvektor untuk menilai nilai lambda max. Untuk mencari nilai lambda max dihitung rata-rata VK. Lalu kita melakukan perhitungan CI atau consistency index dan konsistensi rasionya. Bisa dilihat pada tabel 4, di mana nilai lambda max-nya ialah 9,32, nilai CI-nya atau konsistensi indeksnya adalah 0,04, dan nilai CR atau konsistensi rasionya itu ialah 0,03. Next. Nah,
Dalam tahap penelitian ini pun juga menghitung nilai alternatif perbandingan berpasangan antara 7 alternatif dengan ke-9 kriteria untuk menentukan prioritas masing-masing alternatif dengan metode AHP. Melakukan perbandingan ini pun sebanyak 9 kali dengan rumus yang sama. Yang berbeda itu hanya dari tiap kriteria itu hanya menggunakan dari satu kriteria untuk ke-7 alternatif wisata. Dilakukan berulang kali sebanyak 9 kali. Bisa dilihat pada tabel berikut untuk hasil dari tiap konsistensi rasionya. Next. Nah, setelah menentukan dari skala bukan cost ratio dari semuanya, berdasarkan hasil perhitungan dari kriteria dan alternatif pun, maka telah diperoleh local priority dari setiap perhitungan. Tetapi untuk global priority untuk alternatif tempat wisata di Lampung Selatan yang akan direkomendasikan berdasarkan seluruh kriteria itu belum ditentukan. Untuk dapat menentukan itu bisa dilihat pada tabel di bawah. Diperlu dilakukan perbandingan berpasangan antara nilai eigenvektor alternatif dan kriteria untuk mengalihkannya. Bisa dilihat untuk C1 sampai C9 itu merupakan dari 9 kriteria dan A1 sampai A7 itu merupakan dari tiap alternatif destinasinya. Dari tiap-tiap nilai dari peringkat itu dikalikan dengan peringkat kriteria sehingga dapat dihasilkan berada di samping kanan. Setelah menyelesaikan perhitungan akhir untuk menentukan global priority atau prioritas keseluruhan, diperolehlah peringkat alternatif pemilihan tempat wisata berdasarkan kriteria. Nah, dari ketujuh peringkat ini pun kita bisa mengidentifikasikan bobot prioritas untuk masing-masing alternatif, di mana yang pertama itu yaitu Grand LT Krakatoa Resort, yang kedua yaitu Krakatoa Park, yang ketiga yaitu Pantai Mariana, yang keempat yaitu Sliding Water Park, yang kelima Menara Sigar, yang keenam Pantai Pasir Putih, dan yang ketujuh ialah pemandian air panas Wai Belerang. Next. Baik, masuk ke kesimpulan. Jadi, metode analytical hierarchy process atau HHP merupakan teknik evaluasi pengambilan keputusan multikriteria yang menyederhanakan permasalahan kompleks dalam perencanaan melalui struktur hierarki yang terdiri dari tujuan, kriteria, dan alternatif. Melalui proses perbandingan berpasangan, perhitungan bobot prioritas, serta uji konsistensi, HHP dapat mengubah penilaian subjektif menjadi hasil yang lebih objektif dan terukur. Penerapan HHP pada studi kasus pemilihan objek wisata di Lampung Selatan menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menentukan peringkat alternatif terbaik berdasarkan berbagai kriteria yang dipertimbangkan sehingga dapat menjadi alat bantu yang rasional, sistematis, dan transparan dalam evaluasi perencanaan pengambilan keputusan. Berikut merupakan akhir dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mungkin dapat dimaafkan, dan apabila dari teman-teman ada pertanyaan bisa ditanya melalui kolom komentar. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.